Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali lewat pelajaran daring. Semoga kita semua masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, tidak pernah sakit apapun. Dan masih semangat bukan? Ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hari ini kita akan membahas tentang materi persamaan trigonometri. Dengan kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Adapun indikator pembelajaran hari ini adalah menyelesaikan persamaan trigonometri yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat. Dengan mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menyelesaikan persamaan trigonometri yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat. Sekarang perhatikan bentuk umum persamaan kuadrat dalam trigonometri yang untuk sin A sin pangkat 2x ditambah B sin x ditambah C sama dengan 0. Kemudian untuk cos A cos kuadrat x ditambah B cos x ditambah C sama dengan 0. Dan tangen yaitu A tangen kuadrat x ditambah B tangen x ditambah C sama dengan 0. Sekarang perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, jika belum berbentuk kuadrat atau bentuk umum seperti di atas, sin, cos, dan tangennya, maka ubah terlebih dahulu dengan menggunakan rumus identitas yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Langkah yang kedua adalah jika sudah berbentuk kuadrat atau bentuk umum seperti di atas, maka faktorkan sebagaimana pemfaktoran pada umumnya. Misalnya pada bentuk umum A sin kuadrat x ditambah B sin x ditambah C sama dengan 0, kita faktorkan sehingga misalnya A nya sama dengan 1, maka dapat difaktorkan sebagai berikut, yaitu sin x ditambah B kali sin x ditambah I sama dengan 0, di mana P kali I kemarin nilainya sama dengan C, ya. Kemudian dari bentuk ini dapat kita buat dua bentuk persamaan trigonometri sederhana, yaitu yang pertama sin x ditambah P sama dengan 0 atau sin x ditambah I sama dengan 0 yang pernah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Untuk langkah yang ketiga, yaitu selesaikan berdasarkan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Agar lebih jelas, marilah kita perhatikan contoh berikut. Himpunan penyelesaian dari sin kuadrat x dikurangi 2 sin x dikurangi 3 sama dengan 0 untuk 0 derajat atau x terletak antara 0 derajat sampai 360 derajat. Maka dari soal tersebut sudah kita lihat bahwa persamaannya sudah dalam bentuk umum, yaitu sin kuadrat x dikurangi 2 sin x min 3 sama dengan 0. Dari persamaan itu, maka dapat kita peroleh A nilainya sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C nilainya sama dengan min 3. Kemudian kita jadikan pemfaktoran dalam bentuk pemfaktoran. Gimana? Sehingga dapat kita tulis pemfaktorannya adalah sin x ditambah P kali sin x ditambah I sama dengan 0. Nah, kita harus mencari berapa ditambah berapa nilainya sama dengan min 2. Atau P-nya itu P kalau ditambah I nilainya min 2, tapi P kalau dikali I nilainya sama dengan min 3. Maka kita ganti nilai P dan I-nya, yaitu P-nya min 3,
Q-nya 1. Sehingga kalau dijumlahkan min 3 tambah 1 sama dengan min 2. Kalau dikalikan min 3 kali 1 sama dengan min 3. Sehingga pemfaktoran tersebut persamaannya bisa kita tulis sebagai berikut, yaitu sin X ditambah dengan min 3 kali sin X ditambah dengan 1 sama dengan 0. Dari sini dapat kita berubah dalam bentuk persamaan trigonometri sederhana. Yang pertama yaitu sin X min 3 sama dengan 0, dan yang kedua adalah sin X plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini sudah dalam bentuk umum, maka kita kerjakan satu persatu. Yang pertama dulu kita kerjakan, yaitu sin X min 3 sama dengan 0. Kemudian min 3 kita pindah ke ruas kanan, sehingga dapat kita tulis sin X sama dengan 3. Nilai sin tertinggi sama dengan 1 dan yang terendah adalah negatif 1. Sehingga tidak ada nilai sin yang sama dengan 3. Sehingga ini dikatakan tidak memenuhi. Sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke persamaan yang satunya, yaitu sin X ditambah 1 sama dengan 0. Sin X sama dengan min 1. Kemudian kita cari nilai sin yang sama dengan min 1, yaitu sin 270. Sehingga dapat kita tulis persamaannya menjadi sin X sama dengan sin 270 derajat. Dari sini sin X sama dengan sin 270 derajat, kita harus ingat kembali pelajaran sebelumnya bahwa sin X sama dengan sin A derajat dapat kita kerjakan dua langkah. Yang pertama yaitu X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi A ditambah K 360 derajat. Maka persamaan sin X sama dengan sin 270 itu kita kerjakan satu persatu dengan persamaan tadi. Jadi yang pertama X sama dengan 270 derajat ditambah K 360 derajat. A-nya kita ganti dengan 270 derajat. Langkah yang kedua, kita menggunakan X sama dengan 180 derajat dikurangi A-nya diganti 270 derajat. Sehingga 180 derajat dikurangi 270 derajat, nilainya minus 90 derajat. Maka bentuk umum yang kedua adalah X sama dengan minus 90 derajat ditambah K 360 derajat. Sekarang nilai K akan kita ganti dengan 0 karena intervalnya terletak antara 0 sampai 360 derajat, berarti bernilai positif. Kita mulai K sama dengan 0. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 270 derajat. Nilai 270 derajat terletak antara interval 0 sampai 360 derajat. Maka X sama dengan 270 derajat itu memenuhi. Sekarang kita lanjutkan, misalnya K sama dengan 1, maka X sama dengan 270 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nilainya ternyata 630 derajat. 630 derajat itu tidak terletak pada interval pada soal di atas, maka 630 derajat itu tidak memenuhi. Sekarang kita lanjutkan pada bentuk umum yang kedua, yaitu X sama dengan minus 90 derajat ditambah K 360 derajat. Karena intervalnya terletak antara 0 sampai 360 derajat, maka kita buat K sama dengan 0. Sehingga nilai X sama dengan minus 90 ditambah 0 kali 360, X sama dengan minus 90 derajat. Karena nilai X terletak pada 0 derajat sampai 360 derajat, maka minus 90 derajat tidak memenuhi. Maka kita lanjutkan untuk nilai K sama dengan 1. Untuk nilai K sama dengan 1, maka X sama dengan minus 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nilainya adalah X sama dengan 270
derajat. Nilai 270 derajat itu terletak pada interval 0 derajat sampai 360 derajat, maka memenuhi. Sekarang kita lanjutkan untuk K sama dengan 2. Apakah nanti memenuhi? Nah, kita coba. X sama dengan minus 90 ditambah 2 kali 360 derajat. Maka nilainya adalah X sama dengan 630 derajat. Ini tidak memenuhi karena melebihi interval yang telah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya yang bisa memenuhi pada interval yang ditanyakan adalah 270 derajat. Alhamdulillah, penyampaian materi sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami semuanya. Dan marilah kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.